Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Kebetulan kesempatan hari ini yang hadir adalah ibu-ibu semua. Bapak guru sedang ada kegiatan ya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi pemahaman saya terkait dengan diseminasi budaya positif. Jadi Bapak Ibu, kebetulan saya ada kesempatan untuk mempelajari mengenai budaya positif. Di sini saya tidak bermaksud mengajari ibu-ibu semua, tetapi marilah sama-sama kita mendalami. Seandainya yang hadir di sini ada hal-hal yang baru yang bisa menambah wawasan, mungkin nanti bisa dibagikan di forum hari ini ya. Jadi tidak semua apa yang saya sampaikan ini kemungkinan ada sesuatu yang harus dikoreksi. Mohon nanti kiranya ibu-ibu semua bisa menambahkan. Baik ibu-ibu semua, budaya positif. Saya mulai dengan konsep-konsep budaya positif. Disiplin diri. Sebelum saya lanjut ke disiplin diri, kita kaji dulu apa itu makna dari kata disiplin. Mungkin dari ibu-ibu semua sudah terbiasa atau sering mendengar dengan istilah disiplin. Ya, disiplin kalau kita garis bawahi sebenarnya ada dua makna. Ya, yang pertama adalah kepatuhan, patuh, taat. Kemudian yang kedua adalah adanya rasa ketidaknyamanan. Dua hal ini yang sering kita rasakan, mungkin yang kita bisa lihat dari anak-anak murid kita. Anak-anak murid kita ketika mendengar istilah disiplin, itu pemaknaannya adalah langsung ke kita harus patuh, kita harus taat. Kemudian, aduh, kalau kita nggak disiplin gimana dong? Gimana ya? Nanti kita akan dimarahi, kita akan dihukum dan sebagainya. Jadi menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Kemudian kedisiplin diri. Budaya positif itu sebenarnya yang dituju adalah disiplin diri. Bagaimana mendisiplinkan diri? Karena disiplin diri asalnya dari dalam diri kita, dalam diri masing-masing individu. Kalau kita maknai bahwa disiplin diri ini dimotivasi oleh motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, kesadaran diri. Nah, disiplin diri ini kita maknai sebagai istilah mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai seperti apa? Nanti akan saya bahas setelah ini. Kemudian disiplin diri ini adalah berfokus pada bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Perilaku yang dilakukan, baik itu perilaku baik, perilaku buruk, semuanya ada pertanggungjawabannya. Ini fokus dari disiplin diri. Kemudian, bagaimana peran kita selaku guru, selaku pendidik terhadap disiplin diri ini, penerapan disiplin diri. Peran guru adalah menciptakan anak-anak, menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri. Bukan disiplin karena diatur-atur oleh peraturan sekolah, bukan disiplin karena dipaksa, ya, tetapi berasal dari diri masing-masing individu atau masing-masing dari diri anak atau murid. Sehingga diharapkan anak akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Dua hal ini. Jadi anak itu atau murid itu sudah punya keyakinan
Saya yakin ini sesuatu yang baik. Saya yakin ini sesuatu yang buruk. Kalau murid atau siswa sudah punya keyakinan, ini baik, ini buruk, ini harus saya lakukan, ini tidak boleh saya lakukan, maka yang berperan di situ adalah motivasi intrinsik. Tidak lagi ada pemaksaan, tidak lagi ada hukuman dan sebagainya. Nah, tujuan dari disiplin diri ini adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada ceritanya ketika seorang anak itu sudah punya disiplin diri, dia akan malas-malasan belajar. Tidak akan ada cerita ketika anak sudah punya disiplin diri, dia akan dikejar-kejar untuk mengerjakan PR, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Nah, pentingnya dari disiplin diri. Budaya positif itu adalah sebenarnya fokusnya adalah menuju ke sini. Disiplin tetapi berasal dari diri atau individu masing-masing. Nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini, ya? Kalau sekarang kita di kurikulum Merdeka, semua tujuan dari pendidikan entah itu intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler, tujuannya adalah ini, Bapak Ibu. Ya. P3, menuju atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Meskipun banyak nilai-nilai kebajikan lain yang bisa kita yakini. Nah, saya ambil di sini adalah nilai-nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini selalu menjadi nomor satu karena ini adalah dasar dari semua karakter yang ingin dituju. Beriman dulu, insya Allah kalau beriman, maka yang lain akan mudah untuk diterapkan atau dibentuk atau diwujudkan. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, serta kreatif. Saya rasa ini sudah cukup lengkap. Di samping ada hal yang lain, ada empati, menghargai orang lain, dan sebagainya. Nah, kemudian saya ada seperti ini Bapak Ibu, saya tayangkan seperti ini. Kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Hukuman dan penghargaan. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, untuk kasus pertama, pernahkah ibu-ibu semua ini menyuruh murid untuk menulis di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali atau mungkin 1000 kali, karena si anak tersebut terlambat ke sekolah? Mungkin masih ada. Masih adakah? Sudah tidak ada? Alhamdulillah. Atau kasus yang kedua, menyuruh murid untuk berdiri dengan satu kaki di depan kelas selama beberapa waktu karena membuat keributan di kelas. Wah, ini troublemaker nih di kelas ini. Udah, kamu bikin ribut aja, maju sini. Angkat kakinya satu, berdiri di depan sekuat kamu, kuatnya sampai berapa lama. Apakah masih ada seperti itu Bapak Ibu? Kalau di kita sudah tidak ada ya. Tetapi mungkin di sekolah-sekolah lain, di satuan pendidikan lain mungkin masih ada yang menerapkan seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kita kembalikan ke sini Bapak Ibu. Ketika anak bikin masalah di kelas, ribut terus, sebenarnya ada sesuatu hal yang mereka butuhkan. Ada motivasi tertentu. Ketika anak tidak mengerjakan PR, ya, kita tidak bisa langsung menjudge. Kenapa kamu males? Ngapain aja di rumah? Main aja, main game aja, dan sebagainya. Ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu.
bahwa manusia itu berperilaku karena ada motifnya. Motif pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Apakah saya akan dihukum? Kalau saya nggak pakai kaos kaki hitam atau putih, kira-kira gimana ya? Saya akan dihukum atau enggak? Kalau saya masuk sekolah jam 7.15, kira-kira saya akan dihukum atau dibiarkan saja? Jadi punya motif. Anak-anak kita masuk jam 7 tepat. Kira-kira apakah itu motivasinya dari dalam diri, saya ini seorang pelajar, saya harus datang jam 7 pagi. Apakah murid-murid kita seperti itu, Bapak Ibu? Mungkin ada, tetapi jumlahnya sedikit, betul. Jadi mereka lebih, nanti kalau terlambat kita dihukum loh. Kita suruh baca Al-Quran juz 30. Ya, atau nanti kita suruh nyapu, suruh nyiram bunga dan sebagainya. Ya. Jadi itu yang pertama yang mendasari kenapa manusia itu berperilaku tertentu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, besok Senin itu kelas kita kebagian tugas sebagai petugas upacara. Saya mengajukan dirilah, saya sebagai pemimpin upacara. Biar Pak Dinda ngasih nilai saya bagus, biar Bu Berlian selaku wali kelas saya ngasih nilai bagus, biar guru BK memandang saya ini sosok yang pemberani, punya prestasi dan sebagainya. Ini salah satu hal yang mendasari kenapa seseorang itu berperilaku. Apa yang saya dapat jika saya melakukannya? Kalau kita pelatihan ya, ada undangan pelatihan, nanti dapat sertifikat nggak ya? Itu salah satu motivasi ya, kenapa kita mau mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kalau kita bisa mengatakan adalah sosok ideal. Akan muncul pertanyaan, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Apakah saya akan menjadi orang yang dicontoh oleh orang lain? Kalau siswa, apakah saya ini akan menjadi role model bagi siswa yang lain? Nah, kalau kita lihat poin 1, poin 2, motivasinya berasal dari luar atau dalam, Ibu-ibu? Dari dalam diri individu tersebut atau dari luar? Dari luar. Berarti ini masuk ke dalam kategori motivasi ekstrinsik. Dan ini tidak akan bertahan lama. Selama orang yang memberi penghargaan itu memberikan penghargaan ya, maka dia akan berperilaku sesuai yang diinginkan. Tapi kalau dia sudah nggak ada yang ngasih penghargaan, ya sudah stop. Tetapi kalau poin yang ketiga, ini muncul dari dalam diri. Saya ini pengen jadi pelajar yang unggul. Sudah dari dalam diri sendiri. Ini adalah motif intrinsik. Kemudian hukuman dan penghargaan. Ya. Kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman itu memberikan identitas kegagalan. Tetapi
konsekuensi restitusi itu menjadi identitas kesuksesan. Karena dua hal ini adalah salah satu cara untuk penerapan disiplin. Hukuman, biasanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Apakah ibu-ibu ini pernah merasakan hukuman? Hukuman dalam arti bukan di penjara ya. Merasa terhukum? Seperti apa Bu misalnya? Ya? Terhukum? Rindu. Oh, terhukum rindu. Ini ceritanya lain. Terhukum rindu. Sesuatu yang abstrak. Oke. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang terjadi karena adanya peraturan. Kalau kamu, kan sudah ada aturan, kalau kamu ngerjain atau berperilaku seperti ini, kamu harus tanggung jawab konsekuensinya seperti apa. Kalau kamu nyoret-nyoret meja, konsekuensinya adalah kembali bersihkan meja itu. Kalau kamu ngajak-ngajak mejanya Bu Guru, konsekuensinya adalah rapikan kembali meja Bu Guru. Itu termasuk salah satu penerapan disiplin yang menjadi identitas kesuksesan, identitas sukses. Apalagi restitusi. Ya, restitusi ini tidak memaksa. Jadi kamu sudah ngajak-ngajak meja Bu Guru. Kira-kira harus gimana ini? Lebih ke penawaran, tidak memaksa, tidak lagi memaksa. Kamu harus beresin meja Bu Guru lagi, tidak. Tetapi lebih ke, nah meja Bu Guru kan jadi acak-acakan. Kira-kira harus bagaimana ini? Lebih ke penawaran. Oke. Kemudian hukuman ini lebih membuat murid itu tidak nyaman. Ya, kadang hukuman itu akan teringat sepanjang waktu. Saya dulu kelas 1 pernah dihukum oleh Pak Ucu. Sampai lulus pun akan teringat. Saya suruh keliling lapangan 10 kali oleh Pak Ucu misalnya. Itu akan teringat Bapak Ibu. Sehingga mengapa hukuman ini menjadi menjadi sesuatu yang membuat murid itu tidak nyaman. Kemudian berbeda atau sebaliknya tujuannya untuk konsekuensi dan restitusi ini adalah kalau konsekuensi itu siswa menjadi tidak nyaman, tetapi untuk jangka waktu pendek saja. Sementara restitusi itu justru menguatkan murid. Nah, korban mendapatkan keadilan jika ada salah satu siswa berperilaku tidak baik kepada siswa yang lainnya, ya. Maka ketika yang berperilaku tidak baik tadi diberikan hukuman, maka si korbannya itu rasain juga loh. Kemarin aku dibully, sekarang kamu ganti yang dibully. Dia merasa mendapatkan keadilan. Itu kalau hukuman. Tapi kalau disiplin, ya korban kadang diabaikan saja. Nah, restitusi korban juga mendapatkan ganti ya, tetapi bukan seperti tadi. Istilahnya kedua belah pihak itu didamaikan. Jadi kita mulai dari nol ya, artinya tidak ada permasalahan lagi. Kalau hukuman itu anak akan tersakiti jelas, konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Sementara kalau restitusi murid mendapatkan penguatan. Ini ada beberapa hal. Kalau hukuman itu ada kalimat peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kalau kita seringnya ya Bapak Ibu, kita lagi piket. Ada anak terlambat berkali-kali. Pasti pertanyaan kita adalah, kamu dari rumah jam berapa? Bangun jam berapa? Peraturannya gimana sih? Sekolah ini masuk jam berapa? Ini. Besok bisa bangun lebih pagi nggak? Jadi ide-idenya itu dari kita. Besok bisa nggak main gamenya dikurangi jangan sampai jam 1 malam. Jam 10 udah tidur. Itu masuk ke sini. Tapi kalau restitusi, nah ini sebenarnya lebih lembut juga. Tapi lebih lembut itu tidak menjamin itu masuk ke restitusi ya. Terkadang kita bahasanya lembut,
membuat anak itu merasa bersalah seringnya ya. Ini lebih ke melemparkan apa ya, memotivasi mereka. Nah, kalau kamu sampai sekolah jam 7:05, kira-kira kamu ada solusi nggak supaya bisa nyampe sekolah jam 7? Tawarkan ke mereka. Mereka akan punya ide, punya solusi, mencari solusi. Baru kita memberikan penguatan. Oke. Kemudian hukuman itu dibuat oleh guru saja, tidak melibatkan murid. Ya, kan nggak ada ceritanya hukuman. Kamu mau dihukum apa? Itu jarang ya. Adanya ada lari lapangan 10 kali, ya, tulis sampai 100 kali, sapu ruangan ini sampai bersih, pel lantainya sampai mengkilap. Itu semuanya dari guru, dan anak tidak punya kesempatan untuk sekedar diajak berdialog. Kemudian kalau konsekuensi ini dibuat oleh guru dan anak. Kira-kira gimana kalau misalnya ada yang buang sampah sembarangan? Ini Bu, suruh nyapu Bu, satu kelas. Itu ada dialog, ada kesepakatan. Nah, tetapi kalau restitusi ini justru idenya itu dari murid. Itu kalau restitusi. Kemudian nih, saya ingin tanya Bapak Ibu, saya menyebut Bapak aja ya, Bapak Ibu. Terbiasa Bapak Ibu adanya ibu-ibu ya. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa masuk hukuman? Dia ada korelasi antara dia terlambat dengan mencatat. Oke, tidak ada korelasi antara terlambat dengan mencatat sampai 100 kali ya, dengan kalimat yang sama. Oke, bagus Bu Yeni. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Jadi kalau melakukan sesuatu harus ada tanggung jawabnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Kenapa bukan konsekuensi? Nggak ada korelasi antara pakai masker dengan push up. Apakah kita masih melakukan praktek-praktek seperti itu? Malpraktek. Nggak bawa jas lab, biasanya disuruh apa Bu? Pinjam. Ya. Bukan suruh ngepel lab. Ya, nggak ada korelasinya ya. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Tidak ada korelasi. Bagaimana kalau kita ibu-ibu, kalau kita terlambat bersihin WC? Nggak ada ya. Kalau kita guru terlambat, apa namanya? Gaji dipotong ya, tunjangan dipotong. Ya, kalau keterlambatannya melebihi, berarti itu masuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Kita telat, tunjangan kita dipotong, konsekuensi hukuman. Oke, ini banyak perspektif ya. Banyak persepsi. Kalau saya lebih cenderung ini sebagai konsekuensi karena gaji atau tunjangan itu adalah sebagai imbal balik dari kinerja kita. Enggak, ini selingan saja ya. Malah kan dari tadi kita bicara murid-murid, sekalian kita sebagai sampel saja. Oke, hukuman dan penghargaan. Ibu-ibu, ternyata
memberikan penghargaan itu tidak selamanya baik. Ada yang mengatakan begini, dihukum oleh penghargaan. Memberikan penghargaan itu justru menjadi hukuman bagi murid. Ya, menurut Al-Fiqh, penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Idealnya, belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ketika anak bisa mengerjakan soal dengan betul, kira-kira mereka akan bahagia enggak? Bahagia. Ketika mereka hasil prakteknya sesuai dengan teori, apa yang dirasakan oleh mereka? Bahagia. Wah, jalan Bu mesin yang kita bikin. Wah, produknya bagus Bu. Ketika anak-anak analisa uji apa? Uji apa Bu Nia? Uji kation. Uji kation. Ternyata terdetek ya. Kationnya terdetek. Kira-kira ada kepuasan nggak di diri anak? Ada. Itulah sebenarnya penghargaan buat mereka. Bukan dari kita, kalau kamu berhasil, besok ibu traktir makan di kafe. Kalau kamu berhasil, besok ibu isiin kuota. Kalau kamu berhasil, kamu boleh pulang duluan. Ya. Tidak selamanya penghargaan itu baik. Bahkan itu menjadi hukuman bagi mereka. Kenapa bisa kita katakan itu menjadi hukuman? Itu tidak efektif. Selama mereka diberi penghargaan, maka mereka akan bekerja dengan baik. Tetapi ketika penghargaan sudah nggak ada, akan gimana? Menurun motivasinya. Motivasinya turun. Lah mas, nggak dibayar ini, nggak dikasih hadiah ini. Ya, ketika terjadi seperti itu, maka sebenarnya itu adalah menghukum, bukan membuat mereka menjadi lebih baik. Merusak hubungan. Saya sangat setuju ketika di kurikulum Merdeka ini tidak dikenal lagi ranking. Karena apa? Setiap siswa, setiap individu itu punya keunikan tertentu. Si A pinter nari, si B pinter ngapal, si C pinter gambar. Semua punya potensi yang unik. Ketika ada ranking, ya, ketika ada ranking 1, bedanya hanya sedikit dengan ranking 2, hanya 0,5. Wah, cuma beda 0,5, padahal aku lebih bisa loh di materi itu. Kenapa nilai aku bisa lebih rendah dari dia? Terkadang itu menimbulkan iri. Ketika rasa iri sudah ada di dalam hati anak-anak, maka itu akan menurunkan motivasi. Aku belajar semaksimal mungkin, yang ranking 1 juga tetap dia. Pasti dia yang ranking 1. Akhirnya apa? Aku mah biasa-biasa aja lah. Mau berusaha semaksimal mungkin juga tetap si itu yang jadi juara. Seperti itu. Sehingga apa? Terkadang merusak hubungan antar siswa. Kadang bikin circle sendiri. Bahasa anak-anak sekarang circle. Circle anak-anak pintar lah itu mah. Kita mah nggak bisa masuk, nggak usah masuk lah. Kita mah yang easy going aja. Macam-macam itu. Itu salah satunya adalah penghargaan itu merusak hubungan. Jadi merasa diperlakukan tidak adil. Mengurangi ketepatan. Ya tadi, selama dibayar maka mereka akan mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Begitu tidak dibayar, begitu tidak diberi penghargaan, yang penting dikerjain. Kewajiban kita kan cuma ngerjain formalitas. Mematikan kreativitas tadi, hampir sama ini. Jadi ketika dibayar, kita ini dituntut nih supaya kita kreatif. Tapi begitu tidak ada penghargaan, ya sudah deh seadanya aja. Yang penting kita bikin. Ya, misalnya kalau anak-anak ada kegiatan lomba,
ya udah deh seadanya aja, kan kewajiban kita cuma suruh bikin, nggak harus bagus. Oke, itu sisi lain dari pemberian penghargaan. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi fokusnya adalah memperbaiki kesalahan, bukan menjudge, ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang diharapkan adalah ini. Intinya adalah memperbaiki kesalahan untuk kemudian mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Mengajarkan murid untuk mencari solusi, bukan kita yang mencarikan solusi, tapi mereka ditawarkan. Kira-kira kalau ada masalah kayak gini, kamu ada ide apa nih untuk memperbaikinya? Ya, menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-cirinya, restitusi ini bukan menebus kesalahan. Bu, karena saya sudah membuat si A ini menangis, nantilah si A ini, saya minta maaf ke si A lah, habis itu saya traktir si A. Bukan seperti itu, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Berarti kedepannya saya tidak boleh melakukan hal yang serupa. Untuk memperbaiki hubungan, merupakan tawaran. Jadi kalau untuk memperbaiki hubungan ini adalah hasilnya win-win solution. Yang disakiti tidak merasa tersakiti lagi, yang menyakiti tidak merasa bersalah. Artinya tidak merasa bersalah terus gitu ya. Diselesaikan. Kalau bahasa Pertaminanya dimulai dari nol ya. Kemudian merupakan tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oh iya, saya salah. Ternyata kalau saya memperlakukan seperti ini, memperlakukan dia seperti ini, rasanya seperti itu, dan sebagainya. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Bukan ke saya harus minta maaf, tidak. Tapi lebih ke sadar diri, bercermin. Ya. Kemudian menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Bukan disisihkan lagi ya. Si ini nih troublemaker ya. Si A troublemaker. Justru mereka tidak boleh dipisahkan dari kelompok, misalnya kelasnya. Mereka harus dikembalikan, tetapi karakternya yang diperkuat. Kemudian, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa yang dibuat ini harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Supaya muncul motivasi intrinsik dari dalam. Supaya muncul motivasi intrinsik dari diri siswa tersebut. Dari siswa. Dia sudah meyakini nilai-nilai keyakinan kebajikannya lah, nilai yang baik yang dari misalkan kan peraturan kelas ya, anggaplah kayak kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kan memunculkan nilai keyakinan gitu. Jadi harapannya itu yang muncul dari diri dia ketika misalkan kelasnya bikin aturan tidak terlambat gitu ya, yeah. Kan tidak terlambat ke kelas gitu ya, ataupun habis istirahat tidak terlambat, berarti kan harapannya ada nilai keyakinan di sana bahwa sekarang disiplin mungkin yeah. Gitu kali ya. Ya, betul Bu Hilda, bahwa yang kita fokuskan ini adalah motivasi intrinsik, bukan lagi adanya penghargaan, adanya hukuman. Jadi harapannya siswa tersebut ketika berperilaku itu memang benar-benar didasari dari keinginan, motivasi dalam diri, bukan lagi melihat ada guru piket yang standby di depan, ada misalnya kalau saya nggak ngerjain ini saya nggak dapat nilai, bukan lagi seperti itu, tapi lebih ke karakter ya, supaya siswa tersebut ketika berperilaku apa saja itu benar-benar dari dalam diri,
Tadi di awal kita mulai dengan disiplin diri. Ya. Jadi memang keyakinan kelas ini lebih dalam dari sekedar peraturan kelas. Kalau peraturan kelas ini selama yang ngatur masih ada, taat. Tapi begitu yang ngatur nggak ada, mungkin apakah ibu-ibu pernah mengalami seperti ini? Ketika kita di kelas, siswa anteng. Bahkan ketika kita baru jalan di depan ruangannya, anak-anak sudah mendengar suara sepatu kita, mereka langsung cep, nggak ada suara. Begitu kita sudah keluar kelas, balik ke ruang guru, mereka alhamdulillah, wah, beres juga dan sebagainya. Itu akibat dari apa Bapak Ibu? Dari ini, peraturan kelas. Bahwa kalau di pelajaran itu kita harus diem, anteng mendengarkan. Bukan keinginan belajar itu bukan dari keinginan dari dalam mereka sendiri. Jarang sekali, bukan tidak ada, jarang sekali saya harus belajar pelajaran Bu Hilda ATK. Karena saya ingin bisa ATK, karena saya ingin menembus perguruan tinggi mana, karena saya seorang pelajar harus rajin belajar. Itu jarang. Yang ada adalah, ini pelajaran Bu Hilda. Nanti kalau kita rame, nggak serius, Bu Hilda marah. Kebanyakan masih seperti itu. Itu contoh ya Bu Hilda ya. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini bahasanya lebih abstrak. Sedikit berbeda dengan kesepakatan kelas. Kalau kita yang sudah kita laksanakan adalah pembentukan kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas kita belum belum semua membuat ya. Pernyataannya universal dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh. Ya. Kemudian tidak boleh terlalu banyak. Ya, justru nanti sulit untuk diingat. Dapat diterapkan. Ya, sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas berkontribusi dalam curah pendapat. Semua menyampaikan ide. Jangan hanya satu arah dari guru. Kemudian selalu meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, saya mungkin sharing saja ibu-ibu terkait dengan yang saya buat sebenarnya belum kepada keyakinan kelas. Masih kesepakatan kelas. Tetapi dari kesepakatan kelas ini sebenarnya bisa kita tindak lanjuti menjadi keyakinan kelas. Akhirnya nanti peraturan sekolah itu mungkin tidak ada. Peraturan sekolah itu akan diganti menjadi keyakinan sekolah. Seandainya semua sudah menyadari, semua sudah punya keyakinan, punya nilai-nilai standar dari kebajikan yang universal. Misalnya mungkin bisa saya putar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa anak-anakku semua. Anak-anakku semua sudah hadir ya. Untuk mengawali pembelajaran ya. Ada beberapa hal yang harus kita obrolkan ya. Aturan atau tata tertib sekolah yang kalian mungkin sudah tahu, apakah kalian ikut andil untuk membuatnya? Ikut andil nggak? Ikut. Tata tertib sekolah? Nggak turut andil. Sepakat nggak tapi? Sepakat. Ya, tahu ya tata tertibnya seperti apa ya. Kalau tata tertib sekolah itu dia bersifat menyeluruh untuk satu sekolah. Kita coba, yuk sama-sama kita buat kesepakatan ya. Ibu sepakat, kalian juga sepakat. Ketika kita sama-sama sudah sepakat berarti apa? Komitmen, ya. Ya, kira-kira kenapa sih
kita mau buat kesepakatan kelas? Ya? Supaya disiplin. Apakah kalau tidak ada kesepakatan kelas tidak disiplin? Bisa jadi. Jadi menurut kalian perlu nggak kita membuat kesepakatan kelas? Perlu. Ya. Namanya kesepakatan kan berarti dua pihak, tidak hanya dari ibu. Ya. Ada yang bisa memberi contoh kesepakatan kelas yang kira-kira bisa dibuat atau ditambahkan nanti? Ada yang bisa memberi contoh? Masuk tepat waktu. Oke. Paham ya? Apa itu kesepakatan kelas ya? Ya, tujuannya untuk apa, Nak? Mengapa? Mendisiplinkan diri. Jadi menurut kalian kesepakatan kelas itu perlu, tujuannya untuk mendisiplinkan diri. Kesepakatan kelas dibuat oleh siapa? Bersama siapa saja? Guru dan siswa. Apakah ada keterpaksaan? Ya. Apakah ibu mengharuskan kalian harus A, B, C, D dan seterusnya? Tidak. Kalau salah satu tidak sepakat maka tidak bisa dijadikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke. Ibu akan membagikan nih sticky note ya. Kalian nanti menuliskan kira-kira apa, tuliskan ya masing-masing di situ kesepakatan apa yang bisa ditambahkan. Boleh ditempelkan di kertas warna ini ya. Boleh ditulis. Masih ada? Sudah semua? Oke, kita baca sambil kita rekap ya. Nanti yang usulan untuk kesepakatan kelas kalau ada yang sama kita satukan ya. Ya. Kan nggak mungkin nanti kesepakatan kelas kita buat semua kita tuliskan akan banyak. Ya. Oke, yang pertama tidak boleh bercanda saat proses KBM. Ya. Ini ya, Ibu tuliskan. Ya. Tidak boleh bercanda. Oke, yang kedua, memakai atribut sekolah. Ya, memakai atribut sekolah. Menggunakan atribut lengkap. Oke, ini hampir sama ya. Oke. Terus
tidak boleh menggunakan HP di dalam kelas kecuali atas izin guru untuk pembelajaran. Good. Nggak tahu ini idenya siapa nih? Ya. Jadi boleh nggak kalau Ibu tuliskan HP hanya digunakan untuk pembelajaran. Ya, pembelajaran. Ya, itu sudah masuk ke sekolah ini ya. Berpakaian rapi dan lengkap, sudah. Dispensasi waktu 15 menit. Oh, keterlambatan maksudnya. Keterlambatannya maksimal 15 menit. Dilarang berisik saat pembelajaran berlangsung. Sudah ada ya? Mengerjakan tugas yang telah diberikan. Sudah ada belum? Sudah ya? Oke. Tidak boleh bermain HP saat dalam pembelajaran. Ada nggak? Sudah. Sebelum jam pelajaran dimulai, kelas harus rapi dan bersih. Ada nggak anak? Sama dengan nomor berapa itu? Masuk tepat waktu. Oke, ini boleh nggak digabung ke sini? Tepat waktu. Kalau ibu masuk jam keempat itu kan jam berapa nak? 9.30. Ibu udah masuk, ada yang baru dari toilet misalnya, atau dari keperluan lain, telat 5-10 menit. Kira-kira boleh masuk? Ya harusnya ibu ya yang ini ya. Oke. Kita sepakati ya, keterlambatan 15 menit. Oke deh, 15 menit maksimal ya. Jadi kalau di atas 15 menit gimana? Apa konsekuensinya? Minta surat izin masuk tertulis. Dari siapa? Wali kelas. Dari wali kelas. Oke. Berarti masuk tepat waktu. Dispennya maksimal 15 menit. Enggak 5 menit aja. Oh iya. Kalau itu kan nggak bisa dihindari ya. Kalau sudah izin nggak masalah. Tapi kalau belum izin misalnya, masuknya telat. Kalau 5 menit aja gimana? Hah? Tengah-tengah 10. Oke. Berat nggak? 10 menit? Ada yang keberatan? Kan ibu tadi nawarkan 5. Oh tengah-tengah bu. 5 ada yang kalian minta 15, ibu minta 5. Deal-dealan 10. 10 menit ya? Bener loh ya? Ini kan deal-dealan kita ya. Oke. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada berapa kesepakatan yang kita buat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Bisa difoto dulu ya. Nanti dikirim ke grup. Jadi di kesepakatan kelas terkadang kita deal-dealan, tawar-menawar dengan siswa Bapak Ibu. Karena kalau kita, siswa diberikan kebebasan, memberikan ide, tetapi tidak benar-benar bebas. Misalnya tadi, kalau jam pelajaran kita hanya 2 jam, mereka minta 15 menit boleh, dispen keterlambatannya boleh 15 menit. Atau bahkan ada yang minta 30 menit.
Tidak semua ya kita turuti, tetapi kita punya ya tawar menawar lah. Selama hasil akhirnya adalah disepakati. Kadang serunya seperti itu. Anak-anak entah ingin mencoba atau apa gitu ya. Mereka menawar, Bu, kalau 30 menit 1 jam, Bu. Kadang kan aneh-aneh gitu ya. Tapi seru ketika kita tawar menawar dengan siswa di saat pembentukan atau penyusunan kesepakatan kelas. Nanti di akhir di sini setelah tadi direkap ya, bedanya dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas ini terkadang masih muncul kalimat-kalimat yang spesifik, misalnya keterlambatan dan sebagainya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu bahasanya lebih universal, lebih abstrak. Kemudian di akhir itu kita ulas kembali bahwa siapa yang melaksanakan kesepakatan ini? Tentu saja adalah yang membuat kesepakatan. Itu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang paling utama, pertama kali adalah bertahan hidup. Ya. Karena apa? Ini terkait hidup mati dari manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kita saling memberi, saling menerima rasa kasih dan sayang. Kita tidak cukup dengan disayang saja. Kita juga butuh menyayangi ya Bu Zaki ya. Ya, pengen ya. Jadi saling menyayangi. Ya, take and give ya, Miss ya. Ya, aku nggak cuma butuh disayang, aku juga butuh menyayangi gitu ya. Kemudian kebebasan. Manusia itu butuh kebebasan, tapi kebebasan itu dalam tanda kutip. Bukan kebebasan yang kebablasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Seperti tadi, saya membebaskan murid untuk memberikan ide terkait kesepakatan kelas. Tetapi ketika idenya sudah di luar kewajaran, Bu, boleh telat masuk kelas selama 60 menit. Nah, disitulah peran kita. Ya, mengingatkan mereka bahwa mereka ini seorang pelajar, tugasnya belajar, tidak banyak dihabiskan untuk bermain. Kesenangan, Pak Wahyudin, kesenangannya apa? Sering shopping sama Sering shopping dan sama my bed. sering shopping sama my babe. Wah, ini nggak bisa diganggu gugat. Tadinya saya mau ikut. Ternyata sudah sama my babe. Ya, oke. Bu Yanti kesenangannya apa? Minum es. Jalan-jalan. Setiap orang punya kesenangan berbeda-beda. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar. Ya, kalau kita sepertinya kita butuh healing ya. Nah, healing itu adalah salah satu kebutuhan dasar. Kita butuh healing. Ya, harus terpenuhi. Kita tunggu dari koperasi ya. Kita tunggu kabar baiknya kapan kita akan healing. Ya. Ya. Nanti kalau ditanya oleh ketua koperasi, kenapa sih Bu ini nagih healing aja? Ingat Pak, healing itu adalah salah satu kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan dasar, ya salah satu kebutuhan dasar manusia. Cerdas, Ibu-ibu udah punya jawabannya. Oke. Kemudian penguasaan. Manusia itu butuh diakui loh. Diakui apa? Ya udah manusia. Saya akui Anda itu manusia, bukan pengakuan itu. Tetapi pengakuan, kamu kok atau Anda ini kok berbakat sekali di bidang ini. Miskia bagus ya kalau MC. Itu salah satu pengakuan. Miskia butuh nggak diakui seperti itu? Pengen banget. Iya, betul.
Oke, Bu Berlian. Bagus banget loh kalau nari. Ngajar di kelas pun juga oke. Bagaimana perasaan Bu Berlian ketika saya sampaikan seperti itu? Senang. Padahal saya tulus loh, Bu. Enggak bohongan, tulus. Oke. Kemudian, nah, ini ada beberapa ilustrasi ya. Kebutuhan dasar mana yang diperlukan oleh mereka? Yang pertama ini. Anak sekolah yang dipeluk, dirangkul oleh gurunya. Ini kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak-anak ini? Kasih sayang. Kasih sayang ya. Ya wis ya. Sekarang ASK perlu diikut tidak? Oke, kalau yang perempuan monggo, yang laki-laki cukup bapaknya saja atau cukup bapak guru saja. Oke. Tapi kalau bapak guru juga jarang ya. Oke. Oke, ilustrasi kedua. Ini sosok siapa yang duduk di atas ini? Biasanya. Berkuasa. Ya, leadernya. Dia diakui, dia punya kuasa. Karena dia seorang leader, dia suruh naik di atas ini. Berarti kebutuhan akan penguasaan. Dia berkuasa untuk memerintah. Kemudian yang ini. Kebutuhan bertahan hidup. Makan. Cari perhatian. Ini banyak persepsi. Ada yang mengatakan begini, Ibu, Bapak Ibu. Ada mungkin anak kita kan sudah diwajibkan bawa bekal ya. Teman sebangku bawa bekalnya burger. Kita bekalnya anak kita nasi uduk atau nasi orek tempe dan tahu 3T. Terkadang punya keinginan, ingin ngicip bekalmu dong. Tetapi dia bingung, mau minta malu, mau ngomong langsung nggak enak. Akhirnya apa? Jalan pintas. Akhirnya ambillah jalan ninja. Ambil. Sedikit ini nyuil, sedikit ngicip. Berarti kebutuhan dia adalah sebenarnya dia itu butuh diperhatikan, butuh kasih sayang, butuh orang tuanya. Bu, aku tuh juga pengen bekal burger gitu. Ibu sibuk. Ini mungkin kita ya, mungkin ada dari kita yang sebenarnya kita merasa tertohok ya. Bu, temanku tuh bekalnya macam-macam. Aku tiap hari ini aja. Bilang dong, Nah. kamu tidak sendiri nak. Oke. Ilustrasi yang keempat nih. Kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi? Kebebasan, berkreasi. Kalau di kita ada kemarin anak-anak melukis ya, di dinding itu ternyata luar biasa ya. Mereka bebas berekspresi, tetapi bebas bertanggung jawab. Nggak semua tembok boleh dilukis, dan lukisannya pun tertentu. Yang ini adalah memenuhi kebutuhan kesenangan. Saya suka nyepeda. Saya suka pakai topi warna ini. Ini rambut gondrong mungkin ya. Saya suka memanjangkan rambut. Ya. Itu dia kesenangan. Nah, posisi kontrol guru, ya, ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah. Ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira ada di posisi yang mana selama ini? Penghukum. Membuat masa bersama. Bu Hilda sering menghukum siswa? Saya nunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk. Melotot nggak? Dulu, saya paling sadis. Nunjuk-nunjuk. Bagaimana ucapan yang dikeluarkan? Kalau kamu terlambat, tidak ikut praktek.
Sama Bu, saya juga sama. Kalau kamu masih bandel, kamu telat aja. Enggak Ibu cantumkan dalam daftar ujian sekolah. Itu mengancam. Secara nggak sadar, kita masih melakukan itu. Atau membuat rasa bersalah. Nah, Mbok ya jangan nakal-nakal banget sih, kasihan. Ibu udah capek, yang diurus gak cuman kamu. Sering nggak? Atau gini, nah, Mbok enggak kayak gitu sih. Ingat ibumu. Apa yang mereka rasakan? Sedih, merasa bersalah. Saya pikir ya, saya pikir waktu itu, ketika saya mengingatkan mereka dengan orang tua, membuat mereka sedih, membuat mereka bersalah, itu adalah hal yang tepat. Ternyata tidak. Saya merasa bersalah sekali selama ini telah melakukan malpraktek ya sebagai guru. Kemudian sebagai teman, saya mah sama Pak Ucu cincai, nggak ngerjain tugas juga, nanti aja. Kita juga tidak boleh, boleh sekali waktu kita menempatkan kita sebagai teman mereka, ketika mereka memang ingin curhat dan sebagainya. Tetapi kalau untuk kegiatan pembelajaran, posisikan kita bukan sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Masih adakah yang seperti itu? Ya. Sebagai manajer, harapannya adalah kita sebagai manajer. Ya. Kemudian, ya ini terkait dengan 5 posisi. Ini ada video sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat banyak di Google terkait posisi kontrol guru. Intinya adalah usahakan guru itu sebagai manajer. Segitiga restitusi. Ya. Kenapa namanya segitiga restitusi? Karena ada 3 tahap yang dilakukan, dibuat menjadi segitiga. Ini supaya mudah diingat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak membuat masalah atau melakukan suatu perilaku yang memang di luar aturan, ya, maka langkah yang kita ambil sebagai, ini salah satu langkah yang dilakukan oleh guru yang memposisikan sebagai manajer. Dia mengambil langkah segitiga restitusi. Pertama, kita panggil anak. Kita stabilkan dulu identitasnya. Dia adalah sebagai siswa. Dan kalau saya bisa menjabarkan ini, ketika kita panggil anak, jangan dibuat kondisinya dia sebagai tertuduh, tapi buat dia nyaman dulu, stabilkan dulu emosinya. Dia buat nyaman, dia buat tenang. Harapannya ketika dia sudah tenang, kita bisa banyak mengorek, dia bisa banyak bercerita. Tetapi ketika kita panggil, duduk, ya, kamu ngapain aja kemarin? Kenapa Bu ini ngelaporin ke Ibu? Itu anak itu sudah tertutup, mau cerita sudah takut, dia nggak mau terbuka. Adanya jawabannya adalah menunduk, ya, tidak, tapi tidak mau bercerita. Karena apa? Sudah tertutup, sudah takut duluan. Maka langkah pertama adalah stabilkan dulu emosinya, stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? Ya, Mak, Ibu dengar kamu dari laporan Bu ini, kamu sering tidur di kelas, betul begitu? Iya Bu, pasti anak itu kadang jawabnya sambil cengengesan. Ini ya Bu, saya tidur di kelas. Stabilkan dulu. Kemudian, nak, tahu nggak, yang tidur itu sebenarnya nggak cuma kamu loh, teman-temanmu itu juga sama. Seperti itu. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Kamu tidur di kelas, pasti ada alasan. Kenapa? Saya susah tidur Bu, kalau sore saya tuh tidur terbiasa jam 12. Akhirnya dia mulai bercerita. Setelah kita mengorek, kita tawarkan, nah kira-kira bisa nggak kamu memperbaiki supaya kamu nggak tidur lagi di kelas? Bisa Bu, dengan cara apa? Kamu mau ngapain nanti supaya nggak tidur di kelas lagi? Akhirnya dia akan keluar cerita-cerita, bahkan muncul ide untuk menyelesaikan masalah. Itulah tujuannya dari segitiga restitusi.
menguatkan, bukan malah semakin melemahkan. Yang tadinya sudah merasa bersalah, tambah merasa bersalah. Nah, sedikit mungkin saya putarkan sedikit. Ini terkait pelaksanaan segitiga restitusi. Azril, Iya Bu, gimana kabarnya nak? Sehat? alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, semalam tidur jam berapa nak? Jam 12 Bu. Jam 12. Oh ya. Azril tahu kenapa ibu panggil ke sini? Belum tahu Bu. Belum tahu. Belum tahu. Oh ya, baik. Azril, Iya Bu. ibu mendapatkan laporan dari beberapa guru yang mengajar di kelas Azril. Iya. Katanya Azril sering tidur ya di kelas. Iya Bu. Iya, Iya. benar. Benar. Oh, kenapa nak bisa tertidur di kelas? Azril kalau malam susah tidur Bu. Susah tidur? Susah tidur. Biasanya tidur jam berapa? Jam 12 Bu. Jam 12. Jadi tidurnya jam 12 malam baru bisa tidur gitu ya. Nah, sebelum tidur itu kira-kira apa yang Azril lakukan? Apakah belajar sampai jam 12 malam? Belajar dikit Bu. Belajar Cuman dikit? Habis itu saya main HP Bu. Kadang scroll sosmed, kadang juga bermain game juga Bu. Oh, main game? Sampai jam 12 malam? Iya Bu. Kamu tahu nggak kalau main sampai jam 12 malam, oh ini udah waktunya tidur gitu? Karena keasikan bermain game juga Bu. Keasikan? Iya keasikan main game sampai lupa kalau sampai larut malam. Oh, keasikan ya. Nah, anak ibu juga seperti itu loh, pernah seperti itu. Jadi karena keasikan scroll-scroll, kemudian main game, ya sama tidur sampai larut malam jam 12, ya setengah 12 itu baru tidur. Ya, jadi mungkin tidak hanya Azril saja ya yang mungkin sulit tidur sehingga aktivitasnya ya main game atau scroll HP gitu ya, sehingga tidurnya larut malam. Bangun jam berapa nak? Bangun biasanya jam setengah 7. Bangun setengah 7. Oh, terus berangkat sekolahnya jam berapa? Jam 7 kurang. Jam 7 kurang. Terlambat nggak? Enggak sih Bu biasanya. Enggak kan? Tuh, nah, kira-kira menurut kamu ada masalah nggak ketika di kelas itu kamu tertidur? Masalah Bu. Masalah. Nah, adakah guru-guru yang mengajar di kelas itu memperingatkan kamu? Iya sih kadang kalau tidur saat pembelajaran ngantuk Bu. Untuk nggak ketahan ya? Tidak tertahan. Kira-kira ada nggak upaya atau keinginan kamu untuk ya supaya nggak ngantuk lagi di kelas? Saya harusnya tidurnya lebih awal Bu. Seharusnya tidurnya lebih awal. Bisa nggak itu dilakukan? Bisa Bu. Bisa, dengan cara apa? Dengan cara kalau siangnya harus lebih capek sih. Harus lebih capek. Jadi aktivitas di sekolah belum bikin kamu capek ya? Iya. Iya. Dengan cara apa? Misalnya ada gambaran nggak supaya kamu lebih banyak aktivitas di siang harinya? Terus itu saya seperti yang olahraga yang biar seperti futsal, basket, yang pokoknya yang hubungannya dengan jantung biar Hubungan dengan jantung. Ada teman-temanmu yang main itu ya? Iya. Kamu mau gabung? Iya Bu. Ibu mengapresiasi kamu, ada keinginan untuk merubah supaya nggak ngantuk lagi di kelas ya. Jadi kamu menambah aktivitas di siang hari ya nak ya. Dengan tadi apa misalnya? Bermain futsal, basket dan lain-lain. Sudah ada temannya ya yang kira-kira mau Ajak main. ajak main? Ada? Ada. Oke, bagus. Makasih ya nak ya, luar biasa. Apresiasi ibu buat kamu, ada niat untuk berubah, ada keinginan untuk berubah ya. Semoga setelah ini ya tidak ada laporan lagi ke ibu terkait Azril ngantuk di kelas, Azril tidur di kelas aja seperti itu. Oke, terima kasih ya nak ya. Silahkan boleh kembali ke kelas. Ya. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ajil Drawan dari kelas 12 TKI 1. Mengenai kejadian tersebut, banyak informasi dari guru-guru saya
sering tertidur di kelas. Saya juga mengingkari kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan kelas bahwa tertidur di kelas itu tidak boleh, dan saya pun dipanggil oleh Bu Dwi untuk tanya-tanya kenapa saya sering tertidur di kelas dan mencari solusinya. Dan saya pun di situ sama Bu Dwi mencari solusinya, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Langkah-langkah saya coba sudah lakukan, paling enggak ini bisa menjadi referensi Ibu, Bapak Ibu bagaimana untuk menangani siswa. Yang terpenting adalah gimana caranya kita membuat mereka nyaman, membuat mereka bisa bercerita segala permasalahannya, kemudian setelah mereka bercerita, tawarkan kepada mereka untuk mereka mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tugas kita adalah untuk memfasilitasi mereka, menguatkan mereka dari solusi dari permasalahan mereka. Mungkin itu saja dari saya. Terakhir, mungkin ada pertanyaan, Ibu, Bapak? Cukup? Oke, saya ingin tanya dulu deh yang terakhir ini. Materi apa yang paling menarik dari yang saya paparkan tadi? Segitiga restitusi, ya, yang paling menarik. Oke, apa rencana tindak lanjut Bapak Ibu ke depan setelah melihat paparan terkait dengan budaya positif tadi? Langkah apa yang kira-kira mau dilakukan? Mungkin mereka tadi menyampaikan dan menarik adalah segitiga restitusi. Iya. Jadi dengan adanya pemaparan ini, saya sebagai guru jadi lebih tahu. Jadi kedepannya bagaimana cara menanganin anak yang baik, yang tadinya belum seperti itu. Semoga kedepannya bisa menjadi guru yang kayak bagian manajer gitu ya Bu. Bukan hanya menyalahkan siswa, tapi kita harus tahu kondisi siswa seperti itu. Jadi sangat bermanfaat ilmunya. Jadi kita lebih introspeksi lagi ke depannya seperti itu. Saya insya Allah. Luar biasa Bu Berlian mau mempraktekkan segitiga restitusi, intinya adalah semua untuk anak-anak dan anak. Baik Bapak Ibu, itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.